Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua. Pada video kali ini kita akan praktek membuat media tanam untuk tanaman pot. Untuk teman-teman ada beberapa kesalahan ketika kita membuat media tanam yang sering kita lakukan. Silakan teman-teman simak video kali ini tentang bagaimana pembuatan media tanam. Di sini kita hanya praktek dalam pembuatannya. Nah, sebelum lanjut pada video pembuatan media tanam yang kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya untuk membuat media tanamnya. Kita siapkan di sini ada sekam bakar, kemudian kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Untuk sekam bakarnya teman-teman bisa membelinya di toko pertanian terdekat atau teman-teman juga bisa membuatnya sendiri. Kemudian ada juga kita siapkan kapur pertanian atau dolomit. Untuk kapur pertanian atau dolomit kita pakai sebagai ganti abu gosok. Kalau teman-teman ada abu gosok lebih baik pakai abu gosok saja. Dan untuk kapur pertanian atau dolomit teman-teman bisa dapatkan juga di toko-toko pertanian terdekat di daerah teman-teman semua. Nah, sekarang mari kita siapkan terlebih dahulu tempat dan apa saja untuk proses pencampuran atau pengadukan bahan-bahannya. Di sini kita beri alasnya pakai karung bekas. Teman-teman bisa pakai apa saja untuk alasnya. Setelah semua siap, lanjut kita tuangkan untuk bahan yang pertama dan utama yaitu tanah. Untuk tanah ini kita pakai tanah bekas tanaman cabai kemarin yang ada di depan halaman rumah. Kemudian kita bisa ratakan dan hamparkan seperti ini. Nantinya agar lebih mudah dan lebih rata ketika proses pencampuran bahan-bahannya. Oke, kita ratakan saja pakai tangan juga bisa. Karena masih sedikit ya teman-teman. Berbeda lagi kalau kuantitas tanahnya banyak, bisa pakai alat. Nah, jika sudah terata seperti ini, kita lanjut pemberian pupuk kandang atau pupuk komposnya. Untuk perbandingannya bisa dikira-kira saja antara 2 kali 1 kali 1 kali 1 atau 2 untuk tanahnya, kemudian 1 untuk pupuk kandangnya, kemudian 1 untuk sekam dan 1 lagi yaitu untuk dolomitnya. Oke, sekarang kita ratakan juga untuk pupuk kandangnya. Nah, sekarang kita lanjut, kita taburkan untuk sekam bakarnya di atas bahan-bahan lainnya. Nah, dengan sekam bakar ini, dengan pencampurannya terhadap tanah, sangat berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri, bisa sebagai pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas tanaman, dan masih banyak lagi manfaat dari sekam bakar. Dengan menggunakan sekam bakar secara tepat, teman-teman bisa meningkatkan kesuburan tanah, produktivitas, dan kualitas tanah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemberian kapur pertanian atau kapur dolomit secukupnya. Dan bisa ditaburkan di atas bahan-bahan lainnya. Nah, untuk dolomit sendiri di sini berguna untuk meningkatkan pH tanah yang asam menjadi netral, sehingga membuat tanah lebih subur dan siap tanam, atau juga mengurangi kadar asam tanah, sehingga membuat tanah lebih seimbang dan tidak terlalu asam. Bisa juga meningkatkan ketersediaan nutrisi seperti kalsium dan magnesium, yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, membuat tanah lebih gembur dan tidak terlalu padat, mengurangi kadar aluminium tanah yang dapat beracun bagi tanaman dengan harapan produktivitas tanaman meningkat karena tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan kuat. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, kita pastikan semua bahan-bahannya sudah tercampur semua dari mulai tanah, pupuk kandang atau pupuk komposnya, kemudian sekam bakar, dan dolomitnya. Jadi kita pastikan semuanya bisa diaduk dan tercampur rata semua. Kemudian setelah selesai semua untuk proses pencampurannya, dan sebelum kita masukkan lagi ke tempat atau wadah media tanam yang sudah jadi, terlebih dahulu kita siram atau tambahkan air yang sudah dilarutkan dengan cairan EM4 agar mempercepat penguraiannya dan siap tanam.
Setelah kita siram dengan cairan E4 ini, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata. Nah, setelah selesai langsung kita masukkan ke wadah media tanam sebelumnya. Nah, demikianlah untuk proses pembuatan media tanam untuk tanaman pot. Mudah-mudahan bisa digunakan dan hasil tanamannya bagus dan subur. Nah, jika ada kekurangan dalam proses pembuatan media tanam ini, silahkan teman-teman tambahkan lewat kolom komentar. Dan untuk saran dan kritiknya akan sangat-sangat membantu sekali. Oke, terima kasih sudah nonton. Yuk, like, comment, share, dan subscribe.